begitu ya, mempersiapkan mempersiapkan generasi yang lebih baik karena tema kita sangat-sangat bagus sekali malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti, dan Allah mudahkan kembali lagi menghimpun kita pada agenda kebaikan-kebaikan yang lain. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan yang kita rutinkan, gitu ya. Mudah-mudahan kelak nanti di saat mungkin kita kesulitan mencari syafaat ataupun pertolongan, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang kemudian menerima syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Alhamdulillah hari ini senang sekali. Di pukul 8:19 ini sudah ada 31 orang yang berada dalam room Zoom ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah limpahkan kesehatan buat kita semua, sehingga bisa mengikuti seluruh agenda-agenda kebaikan yang lain. Terima kasih juga sudah berhadir kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu ya, khususnya untuk Dokter Yohan sendiri. Terima kasih sudah berhadir ya dok ya. Mungkin di tengah kesibukan dokter pasti banyak sekali di luar sana yang mungkin aktivitas-aktivitas dokter yang mungkin sama pentingnya dengan ini, tapi alhamdulillah Allah kembali menghimpun kita, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Dokter Yohan. Saya sendiri belum pernah bertemu mungkin ya sama pemateri kita kali ini. Salam kenal ya dok ya. Ya, untuk meraih keberkahan pada acara webinar kita kali ini yang berjudul Bicara dan Bahasa pada Anak, menyiapkan generasi emas dimulai dari kemampuan bicara, kita ada baiknya memulai acara webinar kita ini dengan melafazkan ataupun membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begitu tidak lama-lama lagi, saya lupa membukanya dengan basmalah ya, karena terlalu bersemangat melihat jumlah peserta kita sudah sangat ramai. Kita buka dulu ya acara webinar kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, kakak-kakak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang mungkin masih sambil-sambil nih, nyambi-nyambi, karena sebentar lagi kita akan memulai materi kita. Saya akan bacakan dulu CV pemateri kita yang sudah luar biasa berhadir hari ini. Untuk itu, mari siapkan diri. Jadi gelas kosong ya, biasa kalau di seminar-seminar disebutkan jadilah gelas kosong. Persiapkan, mungkin ada yang perlu mencatat, karena bagian dari mengikat ilmu adalah mencatatkannya, maka siapkan catatan terbaik, siapkan diri terbaik ya untuk kemudian menyimak apa yang akan disampaikan oleh dokter. Nah, bedanya hari ini mungkin diskusi kita di sharing session Sakinah Family Club malam ini tuh berbeda ya. Hari ini kita langsung memperbanyak talk show kita malam ini untuk memuaskan teman-teman yang hari ini sudah berhadir, karena saya lihat, saya amati di sekitaran kita ini mungkin kasus keterlambatan atau mungkin gangguan pada fungsi berbicara pada anak itu banyak sekali kita temukan masalah di sekitar kita ya. Saudara-saudara saya sendiri juga beberapa ada begitu ya. Nah, artinya hal ini sangat erat nih di sekitar kita. Itu artinya melihat kebutuhan ini mungkin kami memberikan peluang besar ya gitu, ataupun kesempatan yang lebih luas kepada teman-teman kakak-kakak dan ibu-ibu yang mungkin bisa mobile untuk bertanya, nanti bisa raise hand ataupun bertanya secara langsung kepada dokter melalui kolom komentar yang sudah disediakan di room Zoom ini. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya dengan pemateri kita yang luar biasa. Tidak asing lagi ya sebenarnya ya. Bagi beberapa orang mungkin beliau sudah sangat familiar, sudah mungkin ada yang berteman mungkin ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin harus lebih kenalan lebih dekat nih dengan Dokter Yohan. Nah, nama beliau adalah Dokter Yohan Utami Putri. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Riwayat pendidikan beliau SD 1 Bengkalis, kemudian SMP 1 Bengkalis,
SMA 8 Pekanbaru, kemudian melanjutkan perkuliahan di FK USU untuk sarjananya, kemudian pendidikan spesialisnya di FK UI. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri nih. Akan sangat-sangat seru nih webinar kita malam hari ini. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau, yang pertama ada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab sebagai di bidang rehabilitasi medik anak, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Tualang di bidang rehabilitasi medik, kemudian Wakil Chief of Staff Senat Ilmu Kedokteran Fisik Rehabilitasi FKUI, kemudian sebagai konselor laktasi Rumah Sakit Ibu Anak Zainab. Nah, untuk penghargaan ya ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Dokter Yohan sendiri, Masya Allah, sungguh sangat berprestasi dokter ini. Sebagai first winner PIT Perdosri di tahun 2022 ya, challenge in practicing clean intermittent catheterization in children age up to 5 years old. Kemudian sebagai autor, penulis di poster yang tahun 2018 juga, judulnya Risk Factor Identification in Children with Expressive Language, Delay in Zainab Hospital Pekanbaru Indonesia. Kemudian sebagai co-author ya di tahun 2018 dengan judul Association Between Screen Time and Expressive Language Delay in Children in Zainab Hospital Pekanbaru Indonesia. Nah, ini juga pas ada bahasan screen time ya, yang mungkin nanti kita bisa kupas tuntas lebihnya. Oh, tadi mungkin kalau mau follow IG beliau ya, tadi mungkin kecepatan. IG beliau ada @yowan_up. Ya, mungkin bisa follow-followan dengan Dokter Yowan di IG @yowan_up. Kemudian emailnya di dolangmelayu@gmail.com, dan ternyata ada WordPress-nya juga di bidukata.wordpress.com. Nah, mungkin bisa nanti ada beberapa yang mungkin belum selesai nih diskusinya, seandainya nanti kita mungkin terbatas ya waktunya, bisa dilanjut nih DM dokternya di situ, mungkin akan lebih jelas gitu ya, pas tuntasnya selesai begitu ya. Oke, tidak memperpanjang pembukaan lagi, mungkin saya panggilkan dulu Dokter Yowannya, ya kebetulan sudah berhadir. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam kenal ya buat semuanya. Dan yang udah kenal, salam apa ya? Salam 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 kangen kali ya. Udah silaturahmi. lama nggak ketemu sama teman-teman semuanya. Oh iya iya, benar-benar. Salam Halo, ketemu. saya. Iya. Ya. Dokter saat ini sedang di Medan atau di mana ya, Dok? Oh enggak, saya domisilinya di Pekanbaru. Oh, udah di Sudah Pekanbaru. dari tahun berapa ya? Udah nggak ke Medan lagi. Udah dari 2014 terakhir saya ke Medan. Oh. Udah 8 tahun ya. Iya ya. Udah lebih 8 tahun. Masya Udah Allah. lama nggak ke Medan. Iya, Masya Mudah-mudahan Allah. bisa ke Medan lagi ya, insya Allah. Amin, amin. Sama Sudah teman-teman. banyak perubahannya sekarang loh, Dok. Ya, karena lihat riwayat pendidikannya ada USU ya, Dok. Nah, untuk itu karena hari ini kita nggak ada materi ya, Dok ya. Kita puasin untuk langsung talk show, kita puasin langsung diskusi nih interaktif, luar biasa sekali sebenarnya. Saya lebih suka yang begini sih, Dok, karena kasus keterlambatan dan kalau sekarang bilangnya speech delay ya, Dok ya. Ini sangat-sangat banyak memang kita jumpai. Jadi memang sangat menyenangkan menurut saya pribadi untuk mengkupasnya langsung nih interaktif dengan dokternya gitu. Nah, untuk memancing pertanyaan audiens, nih saya mulai duluan ya Dok ya sebagai moderator. Sebelumnya, moderatornya udah menikah belum? Udah Dok, Oh, alhamdulillah. udah punya anak juga. Belum Dok. Oh, belum. Ya udah berarti ini bisa sebagai bekal ya, insya Allah ya. Iya bener Ya. Dok. Nih belajar dulu kali ya Dok ya. Memang Oke. harus dipelajari. Iya benar dok, benar. Ya, pertanyaan pertama dok, apakah berbicara dan berbahasa pada anak itu sama?
Sama nggak ya dok kira-kira? Oh ya, berbicara sama berbahasa ya. Iya. Nah, jadi berbicara dan berbahasa itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Jadi perlu dipahami. Mungkin sebagian cuma taunya speech delay ya. Mm-mm. Jadi speech itu kan sebenarnya berbicara ya. Sedangkan berbahasa tuh lebih lebih garis besarnya lagi kan ada language ya berbahasa. Tapi lebih tinggi lagi ada yang namanya komunikasi ya. Jadi sebenarnya di atas berbicara dan berbahasa itu payung besarnya adalah komunikasi sebetulnya. Jadi berbicara berbahasa itu bukanlah satu aktivitas dilakukan oleh satu orang ya. Jadi pasti dia membutuhkan lawan gitu, lawan bicara. Jadi berbicara dan bahasa itu dua hal yang berbeda. Kalau kita singkatkan ya, kalau kita permudah untuk memahaminya, berbicara sebetulnya adalah proses untuk mengeluarkan kata-katanya gitu ya. Dan perlu diingat proses mengeluarkan kata itu, mengeluarkan suara itu bukan hanya di sini, bukan hanya di bibir ya, bukan hanya di bibir, bukan hanya di organ-organ otot-otot berbicara ya, tapi dimulai dari paru-paru gitu. Perlu kita ingat, ketika kita berbicara itu sebenarnya kita menghembuskan nafas. Makanya orang tua kita tidak membolehkan kita makan sambil bicara ya, karena memang itu dua proses yang berbeda. Jadi dimulai dengan paru-paru, kemudian dilanjutkan dengan gerakan dari pita suara ya. Pita suaranya bakal bergetar kalau kita berbicara ya. Kemudian jadi pita suara tuh kayak senar. Kalau kita lihat gitar seperti senar, itulah dia pita suara. Nah, masuk ke dia ke tenggorokan dan seterusnya. Nanti dia akan lewat lagi beberapa area saringan ya, yang di situ kita kenal dengan proses resonansi. Jadi kenapa sih ada suara yang ke hidung, kenapa ada suara yang nggak boleh ke hidung, dia ke bibir aja gitu. Dan kenapa ada beberapa suara yang harusnya tidak ke hidung jadi ke hidung. Nah, itu adalah hubungannya dengan proses produksi bicara suara ya, atau yang kita sebut dengan bicara. Makanya nanti produk produk akhir dari bicara ini salah satunya adalah artikulasi ya. Bagaimana seorang anak itu bisa menyebutkan lalat dengan benar, bukan yayat ya. Beberapa anak-anak tuh menyebutnya yayat gitu. Atau misalnya dia harus mematikan suku katanya. Misalnya mau bilang jemput. Nah, jemput itu ternyata susah untuk beberapa anak, harus mematikan suku kata di tengah, jemput. Nah, seperti itu. Daripada pola babling ya. Jadi pola babling itu memang pola yang akan lebih mudah diucapkan oleh anak-anak. Misalnya apa? Mama, kakak, babah, papa, dede. Masya Allah, memang ternyata pola babling ini dekat dengan orang-orang terdekat kita. Jadi memang seperti ini ya, seperti sudah dirancang begitu. Jadi orang-orang terdekat kita itu memang itulah yang dulu kita bisa keluarkan gitu, mudah untuk kita keluarkan. Nah, itu bicara. Nah, termasuk juga di bicara itu ada yang namanya fonasi. Fonasi adalah besar kecil suara. Jadi ada anak, kenapa ada anak suaranya bisa besar, ada anak yang suaranya kecil sekali. Nah, itu hubungannya bisa kepada fungsi pendengaran. Jadi kalau anaknya punya fungsi pendengaran terganggu, mungkin suaranya bisa agak sedikit besar ya bicaranya, karena dia tidak bisa mendengarkan sendiri atau menimbang apakah suara saya ini sudah pas atau tidak gitu ya, seperti itu ya. Dia tidak bisa menilai sendiri dirinya. Dan kedua, ada yang memang hubungannya nanti dengan emosional mental. Urusannya apa? Urusannya ke apakah anak ini seorang yang pemalu atau tidak gitu. Jadi bicara itu produk akhir, tapi dia sebetulnya adalah proses yang panjang. Proses panjang dari apa? Proses panjang dari berbahasa. Baru kita masuk tadi berbahasa ya. Nah, kalau berbahasa, sebenarnya bahasa itu singkatnya kita bagi lagi jadi dua. Ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif ya. Bahasa reseptif adalah bagaimana anak-anak itu paham, paham dulu dengan kata-kata yang orang lain ucapkan. Nah, jadi memang proses di otak kita itu, proses bicara itu sebenarnya kompleks, melibatkan hampir semua lobus di otak kita ya. Lobus itu bagian-bagian otak ya. Nah, bukan hanya, kalau mungkin singkatnya dulu kalau saya di S1 belajarnya
bahasa itu dominannya di temporofrontal ya, jadi dari otak samping sama otak depan. Tapi sebenarnya melibatkan juga otak belakang ya, yaitu fungsi visual ya. Jadi dia visual menilai bagaimana dia menilai gerak mulut seseorang gitu ya. Itu masuknya kan dari visual. Kemudian juga ternyata mampir tuh ke otak tengah ya. Jadi area subkorteks yang lebih dalam lagi. Jadi proses berbahasa tuh sangat rumit. Jadi pertama-tama anak-anak harus paham dulu ya. Jadi didengar, dilihat. Setelah didengar, dilihat, diproses di area temporalnya ya. Kemudian setelah di temporal itu dia paham bahwa mama itu adalah panggilan untuk ibuku, ayah itu adalah panggilan untuk pasangan ibuku atau ayahku gitu seperti itu. Nenek itu ya ibunya ibuku gitu. Proses dia paham itu ternyata kompleks. Baru kemudian untuk dia bisa menyebutkan itu dari otak samping itu harus dibawa ya, dibawa menuju otak depan ya. Jadi dari otak samping ke otak depan ada rel yang harus dibangun. Nah, rel inilah yang membutuhkan stimulasi dan penjagaan supaya dia ada jembatan yang terbentuk seperti itu. Seperti itu ya. Jadi berbahasa itu lebih kepada pemahaman dan sebelum dia diproduksi gitu. Jadi kayak pabriknya ya. Pabrik sebelum dia akhirnya didistribusikan gitu. Tapi kalau udah bicara itu udah mencapai produk akhirnya. Semoga bahasa saya tidak ketinggian ya, teman-teman. Kalau ada tidak paham boleh di ini boleh ditanyakan. Tanyakan lagi. Iya, baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah sangat kompleks ini ya, Dok. Padahal cuma membedakan antara apa Bicara sih dan bahasa. bicara dengan apa sih bahas. Nah, untuk Ya, itu mungkin saya langsung, sebenarnya saya punya banyak sekali pertanyaan, Dok. Cuman karena ini saya mempersilahkan teman-teman, kakak-kakak dan ibu-ibu yang mungkin sudah menyimpan pertanyaan yang dengan jumlah yang banyak yang sama nih sama saya nih. Saya persilahkan, ada yang ingin bertanya mungkin bisa melalui kolom chat ataupun langsung raise hand untuk open mic, boleh ya, teman-teman. Ada? Ah ya, ini. Kak Hidayati, raise hand. Silahkan kakak. oh ini Rizka ya. Masya Allah ini dari Jepang ini. Belum Ariska di Hidayati. unmute, Rizka. Jauh-jauh nih ya. Iya jauh-jauh, Masya Allah ketemunya di sini. Belum unmute loh, Rizka loh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dokter wabarakatuh. Iwan. Iya, Dokter Masya Rizky. Allah. Masya Allah Ya, juga. mm-mm. Ya, alhamdulillah sekali, sangat senang sekali bisa bertemu Kak Iwannya loh sebenarnya Iya, sama suka manggilnya. sudah Ya, sudah ini ya, sudah lama sekali. ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jazakillah khair Kak, sudah berkenan untuk apa namanya memberikan hadir di sini ya kan. Eh, Kebetulan juga sebenarnya anak Rizka yang nomor 3 itu agak speech delay. Dan sempat apa namanya sempat terapi juga sewaktu usianya 2 tahun setengah. Karena mulai menyadarinya tuh ketika 2 tahun dia hanya bisa mengucap 1 2 kata begitu Kak. Nah, jadi dia harusnya kan dia sudah bisa merangkai lebih dari itu kan. Terus perbendaharaan katanya nggak sampai 50 gitu. Nah, jadi untuk terapinya nggak sempat full karena ya mau berangkat Ya. ke sini kan begitu ya. Jadi Ya. sempat 3 bulan waktu itu yang diterapi itu terapi wicara dengan terapi perilaku. Memang ada beberapa assessment dari terapisnya waktu itu, cuman udah lupa gitu kan. Nah, kalau yang Rizka lihat, anak Rizka itu dia dari sebenarnya dari awal dari kecil kan dari semenjak bayi itu sudah sering diajak bicara gitu kan. Nah, tapi entah kenapa dia susah seperti susah meniru begitu Kak. Nah, itu yang penyebabnya sampai hari ini Rizka kurang paham gitu. Kenapa ketika kita sebagai ibunya gitu kan eh, menyontohkan gitu sambil bahkan sambil
aktivitas juga gitu kan, dicontohkan sambil ngomong gitu kan. Ini apa misalnya kan, kok susah dia itu menangkapnya begitu ya kan, berkali-kali. Tapi seperti walaupun dia susah meniru atau entahlah susah atau enggan gitu ya mungkin ya, dia seperti menyimpan gitu kan, menyimpan memori kata itu. Jadi ketika tidak disuruh malah keluar gitu. Kan ya. Tetapi ketika disuruh mengatakan kata itu dia nggak mau. Misalnya kita tanya kan, berapa umurnya gitu kan, dia nggak akan jawab gitu. Tapi ketika kita tidak tanya, dia jawab gitu. Nah, itu pertanyaan pertama, Kak. Jadi kira-kira menurut Kakak apa penyebabnya seorang anak itu enggan atau tidak mau atau apa namanya, Pak, susah untuk meniru gitu kan. Yang kedua adalah, nah untuk saat ini Ini dari bentar. kecil sebenarnya, Ini meniru kata kan berarti maksudnya? ya meniru kata, benar Kak, Oke. meniru kata. Nah, Terus, yang kedua adalah yang Rizka perhatikan, anak Rizka itu dia cenderung untuk entah babbling atau apa namanya ya. Jadi dia ingin mendeskripsikan sesuatu. eh Awalnya misalnya mobil berjalan misalnya, mobil itu jalan misalnya. Tapi di tengah-tengah kalimatnya tuh dia ucapkan kata yang tidak jelas gitu. Seolah dia pingin ngomongnya panjang kayak gitu. Seolah-olah dia pingin ngomongnya panjang karena untuk memanjangkan percakapan itu dia buat kata-kata yang tidak jelas di tengah-tengah kalimatnya tuh, misalnya mobil jalan kayak gitu. ya, Ya, ya. dan itu cenderung bunyinya tuh L gitu Kak. Hmm. Lalalala entah apa gitu gitu kan. Bahasa Nah, planetnya kira-kira ya. dia sebenarnya saat ini tuh udah mulai bagus dan kita udah mulai paham, dia pun udah mulai paham apa yang dia komunikasikan, udah mulai bisa gitu kan. Cuman permasalahannya saat ini tuh itu sepertinya bunyi glek-glek-gleknya itu harus dikurangi kan supaya dia lebih enak dengarnya gitu. Kayaknya itu dulu lah Kak ya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanya. Yang terima kasih Kak Yon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dok. Ya. Berarti anak Rizka sekarang usia berapa? 3. 4 tahun Kak. Oh, udah masuk 4 tahun. Iya udah masuk TK sekarang. Udah masuk TK ya. Mm-mm. Eh, Pertama tadi yang Rizka tanya itu berarti gini, dia paham instruksi ya, tapi seperti sulit untuk mengeluarkan ya, menyampaikan secara verbal, betul kayak gitu ya. Kalau kita simpulkan singkatnya begitu, berarti kan dia bisa bisa instruksi yang Rizka suruh itu semuanya dia bisa lakukan ya. Tapi untuk dia menyampaikan sulit dan untuk meniru kata-kata dia juga sulit. Berarti begitu kan? Ini anak nomor 2 ya, Nomor 3 Kak. nomor 3. Mm-mm. Ya. Jadi kalau mendengarkan cerita Rizka tadi ya, itu cerita yang sering dijumpai di ruang praktek ya. Ini anak laki-laki ya, anak Iya benar Kak, anak laki-laki. laki-laki. Kemudian Mm. biasanya jarak sama di atas sama di bawahnya nggak sampai 4 tahun nih biasanya. Iya Benar nggak? betul Nah, Kak. biasanya Heeh. begitu. Polanya hampir sama. Jarak terlalu dekat, yaitu Mm. kurang dari 4 tahun. Kemudian biasanya laki-laki memang lebih agak terlambat perkembangan bahasa ya, walaupun tidak semua ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita Rizka tadi, pertama yang harus dikenal ada namanya istilah praksis ya. Praksis itu adalah kemampuan seseorang itu untuk membangun ide, ya, motor planning, merencanakan, kemudian mengeksekusikan, mengeluarkan. Jadi sebetulnya ide itu sudah ada. Ide itu sudah ada di otak samping ya, temporal dia. Bahkan mungkin sebetulnya sudah mulai ada juga di frontalnya. Tetapi ya itu tadi yang kakak bilang tadi, jembatan tadi ya. Jembatan itu belum terlalu selesai gitu. Masih ibaratnya jembatan tuh dia kayak jembatan gantung yang goyang-goyang. Nah, jadi dia masih sulit untuk mengutarakan idenya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia sulit untuk mengutarakan idenya. Nah, kemudian tambahannya lagi adalah muncul juga gejala bahasa planet.
ya, bahasa planet di tengah-tengah bahasa yang normal. Ini sering nih pada anak-anak yang sebenarnya dia terlambat membangun kalimat, tetapi ketika dia mulai mau punya motivasi untuk bicara lebih panjang, tapi dia belum mampu. Nah, seperti itu ya. Jadi sering dia menambahkan kata-kata tidak bermakna di antara kata yang mungkin bermakna. Ini masih syukur kata-katanya ada yang bermakna. Beberapa itu bahkan kata-katanya tidak bermakna ya. Ada kadang-kadang kalau kata Rizka tadi anaknya pakai huruf L ya banyaknya ya. Iya benar Kak, Nah, huruf huruf L. L. Ya, huruf L tuh sering. Kadang-kadang juga anak-anak tuh ada yang begini. Aduh gerak 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 gerak. Nanti dia baru ngomong itu ada juga. Jadi macam-macam. Dan itu kalau udah memasuki usia 4 tahun, nah ini perlu perlu sekali semuanya paham itu sudah tidak masuk speech delay lagi. Jadi jangan semua itu dimasukkan ke dalam speech delay ya. Karena speech delay itu hanyalah keterlambatan bicara di mana anaknya agak slow untuk mencapai kemampuan bicara, tetapi nanti kemampuannya masih tipikal. Jadi sekarang kita tidak mungkin ini juga pelajaran untuk kita semua untuk meninggalkan terminologi normal dan tidak normal ya. Tidak ada anak yang normal dan tidak normal seperti itu. Yang sekarang lebih banyak dipakai di dalam dunia neurodivergen itu adalah tipikal dan atipikal ya. Jadi tipikal adalah ya anak kebanyakan, atipikal tuh anak yang mungkin sedikit berbeda di antara yang lain. Nah, kalau seperti yang Rizka cerita, mungkin ini sudah masuk kepada gangguan berbahasa gitu. Jadi udah berbeda berbeda apa perkembangan sedikit daripada anak yang ininya yang biasanya yang tipikal seperti itu. Kemudian yang perlu dipahamkan lagi dia bagaimana sosial skillnya, ya sosial skillnya terhadap apa terhadap sekitarnya bagaimana, lalu atensinya bagaimana. Nah kalau kita cari penyebab, penyebab itu bisa banyak. Yang paling paling penting kita singkirkan adalah penyebab medis ya. Penyebab medis itu ya bisa ASD ya, Autistic Spectrum Disorder atau ADHD ya, ataupun disabilitas intelektual itu biasanya top 3 penyebab gangguan bahasa pada anak ya yang harus dicari tahu dulu dan memang biasanya asesmennya kita harus ketemu langsung karena kita harus melihat pola pola perilaku anak seperti itu. Dan biasanya terapi perilaku tadi dapat terapi perilaku ya. Terapi perilaku itu biasanya baru kita berikan kalau memang anaknya punya impulsivitas tertentu. Jadi misalnya suka menyakiti dirinya, kalau dia tidak dapat yang dia mau dia bakal pukul-pukul kepala. Terus kalau misalnya apa dia gigit-gigit tangannya, gigit-gigit ibunya, kemudian mainan tuh dilempar-lempar. Biasanya kita berikan itu. Tapi kalau masalahnya praksis, biasanya lebih baik kita berikan sensori integrasi ya. Jadi ini biasanya diberikan kita kerjasama dengan okupasi terapi. Tapi yang paling sederhana yang bisa kita berikan adalah itu mungkin saya udah pernah juga ya menyampaikan di salah satu ini ya di salah satu postingan di Zainab adalah mengajarkan anak bersepeda karena bersepeda itu penuh dengan praksis perencanaan motorik praksis yang sangat rumit sebetulnya dan sedihnya mungkin ya kalau dari 30 pasien yang datang kalau kita tanya Bu udah ada belajar main sepeda nggak? Ternyata mungkin hanya satu dan dua yang diajarkan main sepeda sama orang tuanya. Bahkan yang lebih sering diajarin balance bike ya. Kalau saya kurang menganjurkan sebetulnya sepeda keseimbangan itu. Lebih baik dia menggunakan sepeda kayuhan, roda tiga, kemudian nanti dia harus segera diajarkan roda tanpa roda bantu seperti itu. Itu adalah salah satu untuk melatih praksis. Ya, jadi praksis itu motor planning sama juga dengan kita mengajarkan anak memakai baju. Itu banyak sekali latihan praksisnya. Anak-anak pertama-tama pasti bingung dia depan mana, belakang mana, terus masuk tangan ini di mana, masuk tangan kanan mana, masuk tangan kiri mana. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk latihannya seperti itu, ya. Nah, kalau bagaimana caranya nanti mungkin apa ya kita lanjutkan nanti kalau ada yang bertanya kita masukkan ke situ. Bagaimana caranya? Itu kemungkinan itu. Jadi ya kalau ada ini ada kesempatan mungkin harus ketemu Siris untuk melihat
pola perilakunya gimana ya, apakah ada masalah medis yang mendasari. Kalau memang tidak ada masalah medis yang mendasari, salah satu penyebab bisa jadi karena jarak yang terlalu dekat. Nah, ini bukan menyuruh membatasi ini ya, membatasi punya anak ya, tapi ternyata harus dipahami bahwa anak-anak itu memang butuh tektok yang apa ya sama ibu. Belajar bahasa pertama kali itu memang lewat ibu. Jadi kalau ibunya mohon maaf tunarungu, anaknya walaupun normal, tapi kalau tidak diperkenalkan sama orang lain segera, dia mungkin akan sulit untuk berbicara walaupun dia bisa mendengar seperti itu. Jadi memang ketika anak perkembang bahasa itu baiknya itu 3 tahun pertama paling baik. Nah, dalam 3 tahun pertama, makanya kenapa 4 tahun supaya salah satunya ya dari segi perspektif kemampuan bicara bahasa ya, supaya pakem dulu nih ibunya mengajarkan dia berbicara bahasa, baru dia muncul lagi anggota keluarga yang baru. Ini juga mengutip dari saran dari Bunda Eli Risman ya, sebetulnya ya dari studi-studi memang sebaiknya jarak itu memang sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun. Seperti itu Rizka, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Insya Ris. Allah. Ya. Jazakillah khair ya Kak ya. Ya, sama-sama. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dok, ke saya. Nih, saya izin bacakan dulu ya, Dok ya. Ini di chatnya juga banyak ya. Iya, makanya itu Masya Allah banyak sekali nih, Dok. Untung kita nih mulainya cepet ya, Dok ya. Nah, ini ada kasus anak-anak yang paham instruksi namun tidak mampu untuk mengekspresikan dengan kata-kata. Itu apakah termasuk speech delay, Dok? Dan kemudian karena kan masyarakat taunya kalau anak yang tidak bisa bicara itu umumnya speech delay gitu ya dok ya, secara umumnya seperti itu. Nah, terus speech delay ini termasuk diagnosa medis atau sebenarnya gejala dari suatu penyakit tertentu ya dok? Jadi Silakan dok. sebenarnya tadi menyambung udah cukup terjawab dengan cerita Dok Rizka tadi ya. Anak paham instruksi ya, tapi kok sulit ya untuk mengungkapkan. Bahkan nauzubillah ya, ada keluarga pasien yang menyampaikan gini, dokter sepertinya mulut anak saya ini ditahan dok sama satu kekuatan gitu. Sampai jadi Ya dok. artinya ya, jadi ditahan sama jin atau apa itu juga nggak tahu juga. Pokoknya persepsi keluarganya seperti itu ya. Jadi makanya sangat penting sekali paham dengan apa bicara bahasa pada anak ini ya untuk setiap orang tua ya, walaupun medis ataupun tidak medis. Jadi dia bilang ini ada yang nahan. Jadi kalau nanti yang nahannya udah jauh dari anaknya, maka anaknya akan otomatis bisa bicara gitu. Menyedihkan sekali ya, masih ada yang berpikiran seperti itu di masa yang sudah super canggih ini seperti itu. Dan hal itu ternyata pemahaman seperti itu seringnya memang asupannya datang dari nenek ya, dari nenek, dari kakek, mungkin yang nenek sih seringnya, yang mungkin pemahamannya masih pakai yang zaman dulu banget gitu, sehingga orang tua akan menunda untuk membawa ke dokter ya, itu dokter anak menunda bawa ke dokter anak, kemudian membawa apalagi di terapi, karena persepsinya kalau terapi, oh berarti anakku ada masalah nih sampai harus direhab seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi kalau apakah anak itu termasuk speech delay, ya belum tentu masalahnya hanya masalah ini keterlambatan bicara, sama seperti kasus Rizka tadi ya. Ini sebenarnya jadi forum buka-bukaan medis, ini sebenarnya nggak apa-apa ya kalau orang tuanya memang ridho aja ya nggak apa-apa, mau jadi pembelajaran ya buat semuanya ya. Jadi ya seperti itu bisa jadi masuknya nanti ke gangguan bicara. Jadi memang butuh butuh kita telaah lebih lebih dalam lagi seperti itu. Dan kalau apakah speech delay itu diagnosa medis? Sebenarnya speech delay itu bukan diagnosa medis. Jadi ini saya ajak jadi cerdas semuanya. Kalau misalnya anak-anaknya dibilang speech delay sama dokternya, coba tanya diagnosa medisnya apa dok? Ya, karena memang kadang diagnosa medis itu bisa dicari, tapi kadang-kadang tidak bisa dicari. Ya, tetapi speech delay itu sebenarnya adalah salah satu gejala aja, ya, salah satu gejala dari diagnosa medis tertentu.
Ya, tadi saya udah bilang diagnosa medis yang sering mengikuti gangguan komunikasi itu pertama adalah spektrum autis ya yang kita kenal dengan ASD. Yang kedua ADHD ya, jadi anak-anak yang sulit pemusatan perhatiannya. Yang ketiga, jangan lupa juga ada yang namanya disabilitas intelektual ya atau yang kita sebut dengan DI. Ya, itu tiga. Itu top 3 masalah medis yang bisa menyebabkan gangguan komunikasi pada anak. Selain masalah lain, misalnya anaknya memang ada masalah dengan modalitas bicara, misalnya telinga, ada masalah dengan pendengaran ya, itu juga bisa menjadi penyebab ya. Kemudian yang sering juga sekarang ini, sebenarnya anaknya tidak masuk kriteria autis, tetapi perilakunya mirip sekali dengan autis. Kalau dokternya tidak biasa melihat 1.000 anak autis, mungkin akan mengatakan autis. Makanya karena suka gemes sama tetangga-tetangga yang dengan gampangnya ngomong, ini anaknya kayak autis ini, anak kamu kayaknya autis nih, makanya nggak bisa-bisa bicara seperti itu kan. Kadang-kadang tetangga tuh suka sok tahu ya, padahal dia bukan dokter seperti itu. Nah, karena autis tuh punya kriteria sendiri, tapi ada anak-anak yang mirip sekali dengan autis, sebenarnya dia tapi tidak memenuhi kriteria autis. Apa itu? Biasanya sekarang kita sebut dengan virtual autism, di mana anaknya mengalami masalah social skill yang kurang berkembang, kemudian kemampuan bahasa yang kurang berkembang akibat paparan gadget yang terlalu dini ya, paparan screen time yang terlalu dini. Seperti itu ya. Nah, kalau ini sambil nyambung ya, ada pertanyaan dari Bunda Halimah. Bagaimana cara melatih mengasah kemampuan artikulasi anak? Kebetulan anak saya usia 5 tahun, qadarullah didiagnosa ASD. Oh iya Bunda, semoga diberi kesabaran. Tidak semua orang tua yang dipilih ya untuk memiliki anak istimewa ya seperti anak ASD ini ya. Kalau memang dokternya sudah mau menyampaikan kepada Bunda anak Bunda ASD, justru Bunda harus berterima kasih ya, berterima kasih dan ini berterima kasih dan segera mencari gimana ya mau menyampaikannya. Segera mencari berbagai potensi yang ada pada anak Bunda. Selesaikan denialnya pada diri sendiri, selesaikan bertanya kenapa harus aku, itu tidak perlu dipertanyakan karena ASD sampai sekarang belum belum terjawab penyebabnya apa. Tapi ada satu penelitian menyatakan ASD itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang ketika hamil mengalami gangguan emosi. Jadi bagi yang hamil ya emosinya harus dijaga, maka ibu-ibu hamil itu harus happy ya kan. Nah, karena ternyata bisa berpotensi menyebabkan anak ASD. Saya sering sekali mendapatkan pasien dengan anak ASD kalau kita tanya, ibu waktu hamil gimana? Ada masalah emosi? Biasanya ibunya kemudian ambil tisu ya menangis. Memang iya bisa gangguan emosi bisa banyak. Salah satunya saya tidak menginginkan anak ini bisa juga ada masalah dengan keluarga suami dan sebagainya itu bisa terjadi. Cuma baru itu penelitian yang menyatakan ada hubungannya. Selain daripada itu ya Allah memang sudah memilih ya. Nah, kalau dalam kasus Bunda Halimah ini syukur sekali karena ternyata anaknya masalahnya hanya di artikulasi. Karena anak autism itu, anak ASD itu, karena dia adalah spektrum, ya spektrum itu kita ingat aja pelangi. Pelangi itu kan warnanya banyak. Nah, begitu juga dengan ASD. ASD itu punya 1.000 wajah yang berbeda, tapi sebenarnya bisa dikerucutkan dalam beberapa gejala yang sama sebetulnya. Nah, pada anak ASD, Autistic Spectrum Disorder, di usia 7 tahun, ya ini sesuai dengan literatur, di usia 7 tahun kita sudah harus memastikan, ya, memutuskan, ya, karena pasien harus tahu tidak sampai remaja anaknya itu harus diterapi ya ini perlu perlu sekali dipahamkan ya nggak terapi itu bukan satu-satunya jalan yang harus dia jalani seumur hidup anak ya. Nah, jadi untuk anak ASD di usia 7 tahun adalah penentuan seorang anak ASD bisa verbal atau non verbal.
ya. Jadi banyak sekali anak ASD sebenarnya yang nonverbal. Jadi usia 7 tahun diputuskan bahwa memang dia tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Jadi orang-orang terdekatnya harus mengerti gestur yang dia sampaikan. Nah, kalau Bunda Halimah saat ini anaknya hanya masalah pada artikulasi, apakah apalagi hanya K dan G ya, dan beberapa huruf jika dilafalkan dalam sebuah kata jadi beda bunyinya. Ya, ini berarti lebih banyak ke gangguan artikulasi nih biasanya. Nah, inilah atipikalnya anak autism. Gangguan artikulasi biasa pada anak-anak tipikal, ingat ya, kita tidak mengenal lagi normal, tidak normal, tipikal dan tipikal saja ya. Nah, gangguan artikulasi pada anak tipikal itu seringnya pada huruf L, S, dan juga R. Ya, jadi seperti saya contohkan tadi, balon jadi bayon, bayi buku, ya, bibi bayi buku. Kemudian yayat hitam itu maksudnya lalat hitam, ya. Jadi dia huruf L itu jadi Y. Atau misalnya huruf R ya biasa ya anak-anak belum terlalu biasa huruf R itu berkembangnya sampai usia 7 tahunan biasanya. Nah, kalau masalahnya nih seperti cerita Bunda Halimah ini, anaknya huruf K dan G, harus dispesifikkan lagi. K-nya itu ketika di tengah, di awal, atau di akhir. Seperti itu ya, misalnya dia menyebutkan huruf kakak, apakah jadi tata gitu ya, misalnya ya, atau dia akan sulit ketika menyebutkan kata misalnya gitu, karena dia akan bertemu tuh huruf kalau tata itu kan jadi aneh, nanti pokoknya berubah kata-katanya seperti itu. Nah, bagaimana anak saya bisa artikulasinya membaik selagi anaknya masih punya atensi ya. Jadi pada anak ASD penting dia punya atensi. Atensi itu adalah fokus ya. Jadi dia masih bisa mempertahankan fokus dengan orang terdekatnya. Mungkin kalau anak ASD lebih sering pada orang-orang yang familiar dengan dia. Setidaknya itu normalnya adalah 2 menit dikali usia. Jadi misalnya usianya sekarang 5 tahun, berarti sekitar 10 menit. Itu ya kita ajarkan terus artikulasi yang benar dan kita betul-betul cari hurufnya itu di kata-kata yang mana. Biasanya kita punya asesmen khusus untuk setiap bunyi huruf seperti itu ya Bunda ya. Jadi Bunda Halimah terus aja terapinya, terapi bicaranya terus, okupasinya terus sampai nanti dia menjelang umur 7 tahun dan ya udah harus banyak bersyukur kalau sampai saat ini anaknya ternyata sudah bisa berbicara walaupun artikulasinya masih kurang jelas seperti itu. Jadi memang harus diakses dulu dia kata-katanya itu spesifiknya apa, posisi hurufnya di mana. Nah, itu yang diulang-ulang terus di anaknya. Seperti itu. Seperti itu Terima ya. kasih, dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Kita lanjut ya dok ya. Ya. Ini dari Hairunisa, Hairunia nih tulisannya Hairunia Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, apa indikator anak dikatakan speech delay dan bagaimana penanganannya? Ini mungkin tadi sudah disinggung juga ya dok ya. Mungkin bisa di Main kali repeat ya. ulang. Ya. Warning sign-nya ya. Indikator anak speech delay sama mungkin di disambung juga ya dengan pertanyaan Umu Taki. Yang sebelumnya tuh untuk perkembangan bicara anak 14 bulan seperti apa dok? Anak saya itu kadang suka ngomong tapi suka hilang-hilang. Misalnya kemarin ngomong empeng, setelah itu hilang. Ngomong udah gitu, lalu kita pancing mau ngomong mama papa gitu apa masih normal? Dan hal apa yang bisa dilakukan untuk merangsang bicara? Hal apanya nanti ya di akhir. Lalu kalau dikasih instruksi cium deh, mah dia bisa praktekin. Nah, iya dok, anak saya cowok. Oke. Tuh. Jadi gini, saya mungkin menjelaskan sedikit warning sign aja. Warning sign yang harus benar-benar perhatikan karena gangguan bicara ini dalam setiap rentang usia anak itu kita bisa memprediksi sebetulnya ya. Jadi nggak sesimpel misalnya kosakata baru cuman sekian. Nah, itu kan sebenarnya terlalu produk akhir gitu ya. Nah, di setiap rentang usia bisa kita lihat misal usia 6 sampai 8 bulan ya. 6-8 bulan itu jangan dikira anak tidak berkomunikasi. Sebenarnya dia berkomunikasi tapi masih dominan dengan komunikasi
tangisan dan juga bubbling ya. Nah, jadi 6 sampai 8 bulan itu anak sudah ada mulai bubbling. Tapi yang paling penting diingat adalah anak sudah mulai mengenal namanya. Jadi kalau dipanggil namanya dia udah mulai bereaksi. Ya, jadi ini adalah pertanda juga untuk kita melihat anak saya ada kecenderungan ke arah autism atau enggak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di luar negeri ya, yang setahu saya mungkin yang dekat aja nih Malaysia, itu biasa menyampaikan ibu, anak ibu mengalami autism ya, itu dari dini udah disampaikan. Untuk apa? Supaya orang tua mempersiapkan itu ya, baik mempersiapkan diri dia, mempersiapkan anaknya, sekolah anaknya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. 6 sampai 8 bulan misalnya anaknya kalau dipanggil nama belum bereaksi. Banyak sekali pasien kita ya, baik itu kalau kata orang tuanya 6-8 bulan bisa dok, dia bisa babbling dok. Bisa kalau dipanggil noleh dulunya. Tapi setelah sekarang ketemu kita bawa usia 2,5 tahun, dipanggil nggak noleh sama sekali. Terus kita tanya lagi, kalau dihidupin TV, dihidupin HP, langsung datang nggak? Oh langsung datang dok, apalagi Ipin Upin, langsung lari. Oh berarti pendengaran nggak ada masalah dong. Tapi kenapa namanya dipanggil nggak dapet? Nah kita tanya lagi, HP dan TV udah mulai dapat dari usia berapa? Oh ya dok, dari usia 10-11 bulan udah dapet karena saya kerja. Karena saya sambil kerja, dia dititip sama pengasuh. Itu paling sering cerita begitu. Jadi sedih sekali usia 2,5 tahun, 3 tahun, dipanggil nggak noleh sama sekali. Itu sebabnya adalah pertama, anak tidak kenal dengan namanya. Coba bayangkan. Dia tidak tahu namanya mungkin Irfan, namanya Yohan. Mungkin dia tidak tahu nama itu adalah namanya. Kemudian yang kedua, anaknya memang sudah mengalami gangguan atensi. Ya, yang paling penting itu jangan sampai anak mengalami gangguan atensi juga. Biasanya ini disebabkan karena paparan TV dan HP, yaitu tadi ya screen time, tablet dan segala macam lah yang berkotak kecil itu gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, umur 12 sampai 18 bulan. Nah, ini masuk tadi usia yang disebut ya. Warning sign-nya adalah anak saat ini ya sudah mulai muncul rentang kata pertama. Jadi rata-rata kata pertama tuh di usia 13 bulan. Tapi kalau misalnya di rentang itu baru muncul itu masih normal. Tapi yang perlu dicatat adalah tadi kita ingat ya ada namanya bahasa reseptif ya atau bahasa pemahaman. Nah, di usia 18 bulan seorang anak itu sudah harus paham sekitar 100 sampai 150 kata atau instruksi gitu. Jadi hitung aja kalau mau iseng hitung. Anak saya udah sampai 50 belum ya? Contohnya apa? Ada yang coba ambil sendal, itu udah satu. Ada yang coba ambil gelas, udah satu, dua. Coba ambil piringnya, tiga. Kalau kalau dia udah lebih canggih lagi, piringnya yang warna kuning, itu kan udah instruksi tingkat 2. Kalau dia udah bisa itu lebih jago lagi, berarti udah lebih naik tingkat bisanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu juga di garis bawahi di atas 18 bulan, ini yang sering-sering kita ketemu di praktek ya, tidak boleh dominan menggunakan gestur. Ya, jadi kebanyakan anak-anak yang datang itu orang tua baru menyadari anak saya usia 2 tahun, dok dia tuh kalau minta sesuatu tunjuk-tunjuk aja atau dia tarik tangan saya itu paling khas. Jadi cuma tunjuk-tunjuk sama tarik-tarik aja. Dia nggak nyebut itu apa, nggak nyebut maunya apa, bahkan dia bawa tangan saya ambilkan itu. Seperti itu. Itu namanya adalah penggunaan gestur. Ya, penggunaan gestur itu adalah salah satu bentuk perkembangan bahasa primitif. Jadi kita punya memang stage perkembangan bahasa primitif yaitu usia 12 sampai 18 bulan. 12-18 bulan masih tunjuk-tunjuk, masih tarik-tarik itu boleh. Tapi kalau lewat daripada itu sudah tidak boleh lagi. Anak udah harus ada mengeluarkan kata walaupun tidak jelas. Misalnya num 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 sambil tunjuk-tunjuk bilang num 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 itu udah tenang. Berarti sebenarnya udah ada verbal tapi mungkin belum sempurna seperti itu. Nah, kalau yang mau lebih ini lagi umur 2 tahun, umur 2 tahun udah harus ngerti konsep iya tidak. Kalau misalnya ibu bilang dia minta misalnya minta es krim, ibu bilang tidak, nggak boleh.
dia tahu reaksinya apa sesuai. Misalnya dia nangis, berarti kan dia tahu itu tidak boleh. Atau dia maksa tetap minta, itu berarti dia ngerti. Nah, kemudian di atas usia 2,5 tahun itu udah harus ngerti pertanyaan. Ya, pertanyaan kalau kita tanya, di adik lagi apa? Udah ngerti. Terus ini namanya apa? Udah ngerti. Sementara terutama yang sederhana-sederhana ya, gitu. Kalau di atas 3,5 tahun nanti, ini 3,5 tahun, spesifiknya lagi anak-anak udah harus ngerti lokalisasi. Ya, jadi udah ngerti tuh di atas, di bawah, di depan, di belakang itu udah harus ngerti. Nah, jadi yang punya usia usia segitu, coba nanti anaknya dites ya. Ngerti nggak kalau misalnya, coba taruh bolanya di atas meja. Kalau di bawah meja gimana? Kalau di samping kanan gimana? Samping kiri gimana? Itu udah harus lebih spesifik itu, gitu, seperti itu. Jadi memang sangat tergantung rentang usia ya. Kita lihat anak kita itu ada masalah bicara atau enggak seperti itu. Menjawab nggak ya? Itu pertanyaan tadi ya, benar nggak? Iya, Dok. Orangnya iya. Mm-mm. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kah, Oh Ibu ini Umi? sorry ya, ini Bunda Vela ya, mirip nih tadi yang saya cerita ya. Pertanyaannya, oh ya, Ngeri-ngeri baik. yang nunjuk-nunjuk ke arah susu aja. Bahkan sudah konsultasi konsultan untuk terapi selama ini sedang berjalan semi umur 3 tahun mulai terapi. Jadi yang saya katakan apa yang kami lakukan dok? Apakah memang boneka saya tidak bisa berbicara sama sekali? Taman untuk saat ini jika dipinggir juga tidak noleh. Tapi jika mendengar musik atau apa kesukaan anak datang ke arahnya sambil senyum-senyum. Senyum-senyumnya gimana nih? Senyum-senyum sendiri atau senyum ke arah orang tertentu ya? Semuanya dalam batas normal. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bunda Vela coba tanya ke konsultannya kira-kira adakah diagnosa medis yang mendasari. Kalau saya ini harus lihat lagi. Jadi kita harus singkirkan anaknya tidak ada ASD. Karena ini usia udah sedikit kritis ya, 4 tahun. Perkembangan jadi perkembangan bahasa itu dari lahir sampai 3 tahun dia begini. Tapi nanti dari 4 sampai 7 tahun dia agak melandai. Jadi ini sebenarnya apa tuh namanya? Masuk usia yang mulai melandai. Jadi harus segera mempertanyakan dulu diagnosa medisnya ke dokternya ya, baru bisa kita menjawab. Apakah tidak bisa berbicara sama sekali. Nggak bisa semudah itu kita menjawabnya ya, karena itu terkait dengan prognosis ya. Prognosis itu ramalan masa depan dia. Jadi harus kita lihat di diagnosa medisnya. Kalau kalau bisa ditanya aja sama dokternya, kira-kira medis yang mendasari dia apa, seperti itu ya. Baik. Mm-mm. Apakah ada ingin tanggapan dari Kak Vela atau Bu Vela dengan Ibu Mutaki tadi? Penjelasan dokter, apakah ada yang ingin ditambahi mungkin? Sudah jelas ya, Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini dari Bu Wasiah. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya, apakah lidah pendek mempengaruhi bicara dan bahasa dok? Lidah pendek. Kalau ada pertanyaannya, apakah mempengaruhi bicara dan bahasa? Kalau bicara mungkin bisa mempengaruhi, tapi kalau berbahasa, insya Allah tidak ya, tidak tergantung pada pendek panjangnya lidah, karena sebenarnya panjangnya lidah setiap orang itu rata-rata juga. Saya belum pernah membaca apakah ada rata-rata panjang yang paling optimal untuk orang bisa bicaranya apa namanya artikulasinya baik seperti itu ya, belum pernah membaca seperti itu ya Bunda ya. Tapi apakah struktur lidah mempengaruhi? Pasti mempengaruhi, terutama huruf-huruf yang membutuhkan lidah itu naik ke atas langit-langit, misalnya dasi ya, huruf da misalnya, itu akan sulit buat dia untuk ini, untuk menyebutkan kosakata tersebut gitu ya. Jadi beberapa kosakata yang membutuhkan lidahnya menyentuh langit-langit mungkin akan kesulitan buat dia. Tetapi terkadang anak-anak ini juga adalah makhluk yang cerdas ya. Kalau dia tidak ada masalah-masalah lain, biasanya mereka pintar banget memanipulasi area sekitar
ininya, sekitar rongga mulutnya. Jadi entah bagaimana mereka memanipulasi, akhirnya bisa tuh nyampai walaupun tidak terdengar seperti anak tipikal lainnya, tetapi masih bisa dimengerti gitu. Dan perlu diingat juga, lidah juga pastikan lidah dan rongga mulut pasti juga berkembang ya seiring usia dia seperti itu. Kecuali anaknya Down syndrome ya, karena kalau Down syndrome itu biasanya dia tangtras ya, jadi lidahnya lebih besar dan sedikit ukurannya sedikit lebih panjang. Jadi memang mungkin akan sedikit mempengaruhi proses makan dan juga bicaranya. Seperti itu. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana sih kita sebagai orang tua nih, Dok, untuk berbicara dan berbahasa yang baik pada anak Hmm. sehingga tidak terjadi gangguan berbicara dan berbahasa pada anak? Mungkin bisa dikasih tips-tips seperti itu ya, Dok. Ya, ini kalau menurut saya sih udah mau 9.30 juga ya. Itu udah penutupan nih karena tadi pada nanya gimana caranya ya. Nah, salah satu caranya yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari adalah eh, perlu ibu-ibu ingat yang namanya bicara dan bahasa itu adalah skill, ya, skill atau kemampuan sama seperti orang berjalan, berlari, kemudian bisa bersepeda, semua itu akan dimulai dari dasarnya dulu dan butuh dilatih dan diasah terus, ya. Biasanya cara eh, latih dan asah ini pertama membutuhkan fasilitator dulu. Siapa fasilitator utamanya? Itu adalah ibu. Jadi ibu harus bawel, nggak boleh nggak. Kadang pasien ada yang memang mengakui, dokter saya tuh nggak banyak bicara dok di rumah. Saya biasanya diam aja, anak saya berantakan juga saya nggak ada marah sama sekali. Wah hebat ibu ya bu. Jadi biasanya ibu-ibu yang seperti ini anaknya juga bisa mengalami keterlambatan berbicara biasanya. Nah, untuk itu pertama fasilitator utama adalah ibu. Kalau ibunya bekerja, maka diwakilkan kepada siapa, maka kita harus memastikan dia tidak menghabiskan harinya bersama orang itu dengan HP dan telepon, HP dan TV. Ya, kalau dia punya pengasuh di rumah harus kita pastikan pengasuhnya juga adalah pengasuh yang bawel ke anaknya, mau banyak bicara ke anaknya. Itu yang kedua. Dan kalaupun memang bekerja, tetap harus punya waktu untuk betul-betul tektokan dengan anak. Tektokan betul-betul berbicara dengan anak. Nah, dikatakan untuk normalnya seorang anak itu bisa belajar bicara, membutuhkan input, apa aja input yang dibutuhkan. Ingat ya dulu kita ada panca indera ya. Atau sekarang orang-orang sekarang udah biasa tuh mengenal istilah sensorik ya. Sensorik apa tuh yang dibutuhkan untuk berbicara? Pertama tentu adalah auditorik. Kemudian apa? Visual dan jangan kalah lupa juga dengan taktil atau rabaan ya. Nah, yang ini saya ingatkan juga kenapa screen time itu berbahaya? Karena yang diserang oleh screen time adalah auditorik dan visualnya. Ya, ketika memori auditorik di otaknya, pemrosesan auditorik di otaknya itu lebih banyak memorinya diisi dengan suara kartun dan suara kartun, nada kartun dan juga dengan gambar di HP, maka yakin dan percayalah suara ibu-ibu tidak akan menarik lagi. Ya, jangankan jangankan suara teman-teman, suara ibu aja nggak menarik, apalagi suara orang lain. Makanya di bawah 12 tahun, ya kalau bisa sampai nanti di atas 3 tahun lah anaknya baru diberikan screen time, itu pun dengan pendampingan ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Makanya ketika anaknya baru datang ke kita usia 3 tahun, dokter sampai usia 2 tahun, dari dia bayi, dia ini nonton TV dan HP. Nggak nonton sih dok, cuman TV-nya dihidupin aja gitu, ada suara-suaranya. Ibu sambil kerja nggak? Iya, saya tinggalkan aja dia sambil kerja. Ibunya lupa, ternyata auditoruk yang masuk ke anaknya hanyalah bunyi yang dari TV itu, bukan dari ibunya lagi. Sehingga untuk kita wash out ya, membersihkan itu semua itu memang butuh waktu. Nggak bisa ibu simsalabin kayak makan obat paracetamol, makan obat langsung turun. Nggak bisa seperti itu ya. Itu yang perlu sekali kita sadari pada orang tua maupun calon orang tua. Kemudian yang kedua, nah bagaimana caranya untuk
menstimulasi anak kita. Ada satu skill yang sangat dikenal dalam dunia terapi terapi berbicara ini, ada yang namanya repetisi, ya, repetisi atau repetition ya. Jadi repetisi itu adalah teknik pengulangan pada anak dengan memilih satu tema. Jadi misalnya hari ini kita mau mengenalkan anak kita dengan sapi ya, dengan sapi, maka tema bicaranya hari ini adalah sapi. Caranya bagaimana? Misalnya seperti ini. Kita punya boneka sapi ya, boneka sapi. Sebelum nanti anaknya juga harus dipertemukan sama sapi. Makanya lama-lama nanti yang banyak speech delay itu sebenarnya orang-orang di kota. Nanti kalau lama-lama orang yang makin pintar tuh sebenarnya orang yang di kampung, orang yang manjat, main ke sawah gitu. Tapi yang makin-makin ke kota yang nggak kenal itu semua mungkin makin-makin terlambat berbicaranya. Makanya orang tuanya harus kreatif. Ya kalau tinggal di Jakarta mau ketemu sapi aja kan harus bayar tiket masuk, misalnya ke Kuntum gitu. Harus bayar kan tiketnya biar bisa kenal sapinya mana. Kalau di kampung kan dia lihat aja di mana-mana ada gitu kan misalnya. Nah, kalau misalnya temanya sapi ya, ada boneka sapi, kita ajarkan anaknya begini. Adek, ambil boneka sapinya. Mana boneka sapinya? Oh iya, mana rambut sapi? Oh ini rambut sapinya. Ini sambil kita pegang ya. Ini rambut sapi, ini kaki sapi, ini mata sapi. Nah sekarang coba sapinya ditaruh di atas meja. Oke, taruh atas meja. Sapi kalau jalan gimana? Coba jalankan sapinya. Nah, jadi temanya saat itu adalah sapi. Nah, jadi yang masuk ke otak anak itu sapi, 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 sapi. Akhirnya dia paham, oh benda yang warnanya hitam putih, terus dia punya ekor. Oh satu lagi, anak-anak pas itu kalau saya tanya, mana ekor sapi? Mereka nggak tahu itu ekor apa. Nah itulah sampai sebegitunya ya. Kalau saya tunjuk gelas ya, ini apa nak? Taunya num. Tapi nggak tahu itu bendanya adalah gelas. Dan itu biasanya usianya udah usia-usia yang harusnya udah selesai dengan itu. Jadi perkenalkan dengan sekitar kita. Sebenarnya mainan tuh nggak perlu banyak. Nah, termasuk juga temanya misalnya hari ini kita mau membaca. Membaca kita memperkenalkan coklat ya, supaya anaknya kenal dengan coklat. Nah, misalnya temanya coklat. Nah, Adek tahu nggak ini namanya coklat? Coklat ini rasanya manis. Nah, Adek suka nggak coklat? Tapi coklat ini nggak boleh banyak makannya karena nanti giginya bisa rusak. Kalau habis makan coklat harus gosok gigi. Jadi temanya coklat walaupun cerita di buku itu bukan seperti yang kita ceritakan, tapi kita harus kreatif menceritakan apapun gitu. Nah, sekarang pertanyaan, ibu-ibu sekarang udah punya waktu belum untuk begitu ke anak-anaknya? Nah, sebenarnya sederhana saja, apapun di rumah kita bisa kita jadikan media. Gelas, mau memperkenalkan gelas. Adek, hari ini kita lihat yuk, gelas itu ternyata ukurannya banyak ya. Ini ada yang kecil, sedang, besar. Oh, ini gelas warna merah, gelas warna hijau. Oh, kalau ini gelas ini kaca, dia nggak berwarna, warnanya transparan. Nah, ini adek nggak boleh lempar gelasnya ya, karena kalau dilempar bisa pecah. Kalau ini gelasnya plastik, kalau jatuh nggak pecah. Nah, jadi temanya hari ini adalah gelas. Jadi memang itulah yang namanya teknik repetisi. Jadi pengulangan satu tema dengan berbagai variasi. Ya, itu satu. Kemudian setiap aktivitas harus ada verbalnya. Makanya harus bawel. Apa itu? Mandi. Mandi itu kan rutinitas, tapi sering sekali lupa padahal dari bayi kita memandikan dia, tapi kita cuman ya mungkin mandinya di kamar mandi mungkin nggak boleh ya terlalu banyak berbicara. Mungkin di luar kamar mandi ketika pakaikan baju. Dari kecil kita udah harus memperkenalkan dia sambil bersih-bersih kita perkenalkan. Ini namanya tangan. Nah, jangan lupa ketika kita memperkenalkan selain auditorik dan visual, kita harus meraba. Kenapa? Rabaan atau taktil itu termasuk tadi benda-benda tadi ya. Suruh anaknya pegang ekor sapinya, suruh pegang gelasnya. Kenapa? Ternyata di setiap tangan kita ini, di setiap taktil kita ini ada memori ya, memori yang kita butuhkan untuk membentuk jembatan di otak tadi. Jadi memang harus dimaksimalkan semua. Jadi pas mandi dari dia mulai kecil udah kita azamkan untuk berbicara. Habis dia pakai baju, ini perut ya, perut, kaki, apa semuanya dagu. Anak-anak banyak nggak tahu loh dagu tuh yang mana. Terus udah gitu kalau saya tanya dagu mana?
dagu mana? Nah, itu namanya ekolali ya, sering pada anak ASD. Dia bingung. Sebenarnya dia nggak ngerti tuh apa pertanyaannya. Itu sering pada anak ASD biasanya ekolalian ya. Jadi dia mengulang kata-kata kita, pertanyaan kita. Nah, seperti itu. Itu salah satu tipsnya Bunda. Jadi berbicara itu sangat membutuhkan waktu dan kreativitas dari ibunya ya, dengan fasilitas yang nggak perlu terlalu repot-repot sebetulnya, nggak perlu terlalu mainan yang canggih-canggih sebenarnya gitu. Seperti itu, semoga bermanfaat. Masya Allah, luar biasa sekali dok. Saya banyak sekali nih kedapatan materi yang daging melulu gitu ya, Masya Allah. Dok, ini ada salah satu pertanyaan yang masuk dok dari Kak Nindi Astika. Saya izin baca ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin dok, saya mau bertanya. Anak saya usia 2 tahun 2 bulan dok. Baru bisa mengucap mama, ayah, nyam-nyam. Maksudnya makan. Iya. Iya gitu ya. Terus sudah ke DSA dan disarankan untuk fisioterapi. Apa memang begitu dok untuk memulai proses terapinya? Di sisi lain, anak saya tipikal yang takut sama orang-orang yang baru pertama dilihatnya. Bahkan langsung nangis begitu dok. Bagaimana ya dok solusinya? Kalau melihat dari ceritanya, apakah mungkin perlu dilihat anaknya sering nggak dibawa ke outdoor, ya, sering nggak ketemu orang baru, atau sehari-harinya cuman sama ibu, terus cuman di rumah aja, jarang dibawa keluar-keluar. Nah, itu juga satu faktor yang membuat sosial skill anak kurang berkembang, sehingga kalau ketemu orang baru nggak langsung bisa ini bisa berani. Ya minimal nggak nangis ya kalau ketemu orang baru, walaupun mungkin di usia 2 tahun 2 bulan itu kan masih belum terlalu berkembang sebenarnya sosial skillnya, tapi paling tidak jangan hanya kepada orang tuanya aja. Kemudian untuk 2 tahun 2 bulan baru bisa mengucapkan mama ayah. Nah, nyam-nyam. Jadi ini banyak nih. Makan itu taunya nyam-nyam. Kemudian minum taunya num, itu seperti itu ya. Itu sebenarnya kan belum sesuai, konsepnya sesuai, tapi seharusnya tidak itu gitu ya. Ada pasien ya usia tuh 4 tahun, tapi ini udah yang kalau cerita Bu Nindi ini sepertinya hanya keterlambatan bicara. Tapi lebih tepatnya bukan ke fisioterapi ya, karena kalau fisioterapi itu lebih ke masalah fisik. Misalnya anaknya ada kelemahan otot ya, ada bengkok tulang belakangnya, skoliosis, itu lebih ke fisioterapi. Ada atau anaknya belum bisa jalan, belum bisa duduk, keterlambatan motorik itu lebih ke fisioterapi. Tapi kalau untuk masalah seperti anak ibu, kemudian sepertinya juga masih ada perkembangan sosialnya yang juga perlu diasah. Sepertinya mungkin perlu nanti dimasukkan ke okupasi terapi dan terapi bicara. Karena apa? Karena kayaknya perlu dia dimasukkan ke terapi yang namanya play terapi. Jadi terapi bermain, di mana dia di situ diajak untuk eksplorasi dan berani untuk mencoba hal-hal baru gitu. Tapi walaupun biasanya awal-awalnya pasti dimulai drama dulu nih, kalau yang model-model begini nih biasanya sangat takut untuk memulai hubungan sama yang di lain, dan jangan sampai ke bawah sampai dia di atas 3 tahun. Nah, untuk perkembangan bicaranya itu nanti dimasukkan juga ke terapi bicara, karena kalau 2 tahun 2 bulan harusnya sudah bisa membentuk merangkai dua kata ya. Hmm, Misalnya mama, mam gitu, mama makan, atau mama num, kalau memang belum sempurna ya. Kalau udah sebaiknya sih memang sudah bisa bilang mama minum gitu ya. Jadi udah bisa dua kata harusnya di usia-usia segitu. Jadi memang sebaiknya eh, tips saya tadi bisa dicoba, tapi kalau misalnya dalam 1 bulan perkembangannya tidak signifikan, boleh dibawa ke rehab medik ya, supaya dianjurkan untuk okupasi terapi dan terapi bicara seperti itu. Ya, itu ya kali ya. Iya, baik. Terima kasih dok. Bagaimana kakak-kakak teman-teman dan peserta yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Karena di kolom komentar saya lihat sudah habis ya dok ya. Sudah Iya, semua kita sudah bacakan. sepertinya, sudah Heeh. sudah Kalau tidak misalnya sabar mempraktekkan sepertinya. eh, ada ya, kalau saya pribadi, oh iya ingat ini. Berarti memang kalau saya ambil kesimpulan awal ya dok ya, memang screen time itu sangat-sangat signifikan pengaruhnya ya dok ya.
Ya sangat, karena anak ini kalau 2025 yang lahirnya nanti 2025 kan udah masuk gen alpha ya. Gen alpha. Oh, Iya. kalau yang sekarang beta, mereka kan native sama screen time ya. Jadi memang nggak pernah mengalami hidupnya itu nggak pernah terpapar sama uh, Sosial digital, orangnya. digitalisasi, nggak pernah kayak kita dulu kan ada fase yang memang kita nggak kenal sama itu. Mereka kan masih kenal ya, masih sempat ada kenal seperti itu. Iya. Dok, ini izin ada yang raise hand. Saya ini ya dok ya. Silakan Kak, langsung bertanya. Sebetulnya apakah kedengaran, Pak? Oh, sudah Kak. Baik. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Heirina Sila. Nah, jadi alhamdulillah ya, Dok. Sekarang anak saya sudah 2 tahun, sudah umur 2 tahun, dan alhamdulillah sudah bisa mengucapkan beberapa kata, namun masih ada yang di ujung-ujungnya aja, Dok. Kayak dokter bilang kayak minum, num gitu kan, kereta api, pi-nya aja, tapi dia tahu, dia eh, antusias ataupun aktif gitu kalau melihat suatu benda, dia langsung menyebutkannya. Nah, namun untuk mengucapkan 2 kata itu masih beberapa, masih yang kami amati masih seperti makasih macima gitu, Hmm. manabi. Nah, itu masih, itu kayak minum susu itu belum, biasa susu aja yang dibilangnya. Nah, kemudian untuk makan pun masih mamam gitu aja. Nah, terus kan Dok tadi eh, mungkin kalau yang itu apakah perkembangannya itu masih dikatakan normal atau perlu stimulasi stimulasi lagi. Dan yang kedua Dok mengenai gadget. Nah, jadi tadi ya mungkin memang kami tidak memberikan dia gadget, tapi kadang kan kita sering video call sama neneknya kayak gitu, Dok. Nah, memang nggak terlalu sering, cuman akhir-akhir ini eh, kan dia dititipin, Dok, sampai kadang sampai sore. Nah, jadi kita udah sampaikan juga ke yang jaga, jangan dikasih gadget gitu kan, jangan dikasih HP, tapi dia udah mahir gitu, Dok. Udah Hmm. mahir gitu kan. Hmm. Ya, awalnya kadang kan kita ngasihnya itu sebentar aja. Ini mau lihat foto dia misalnya kan. Nanti ketika dikasih itu tangannya udah lincah. Yang dicari itu YouTube gitu, Dok. Dia udah hafal gitu bentuk YouTube itu merah gitu kan. Segitiga merah itu dicarinya kemana-mana sampai dia dapet, Dok. Nah, dan yang seperti yang dokter bilang tadi, kalau dia udah pegang HP, kita mau ngapain, kita mau ngomong apa, dia nggak peduli gitu, Dok. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan, gimana solusinya, Dok, sebelum bertambah parah gitu ya kan, Dok. Dan ada teman saya, anaknya nggak beda jauh dengan anak saya, 2 tahun lebih. Tapi dia eh, memang dia mengakui katanya dikasih gadget nggak bagus gitu kan. Cuman karena dia juga sendiri mendidik anaknya gitu kan. Karena kebetulan suaminya itu dinasnya di luar kota. Jadi dia kan sendiri. Jadi ya kadang dikasihnya juga gadget, dikasihnya apa tontonan, dan dia menganggap itu sebagai pembelajaran. Memang anaknya lebih banyak kosakata, kemudian cepat nyambungnya, Dok, kayak gitu. Nah, jadi menurut dokter mungkin kalau yang terlihat itu aman-aman saja gitu kan anaknya dalam saat ini, tapi ada nggak dampak ke depannya gitu, Dok, ketika anaknya dari sebelum 2 tahun itu udah sering nonton film, main HP kayak gitu, Dok. Nah, mungkin itu, Dok, maaf agak banyak, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentang Assalamualaikum.
Iya. Waalaikumsalam. Ya, saya tanggapi satu-satu ya. Kalau pertanyaannya apakah anaknya masih normal, saya rasa untuk 2 tahun 2 bulan dia mulai-mulai mau merangkai kata, udah on the track. Terus aja distimulasi, mungkin mulai dulu dari kata-kata yang gampang, gampang disebutkan ya. Biasanya 2 suku kata itu ya. Kalau 2 suku kata udah berhasil, mungkin 2 suku katanya ada ini, ada konsonan ya kalau di tengah-tengah yang huruf matinya ada seperti itunya huruf matinya misalnya yang tadi lembut misalnya seperti itu dimulai dengan seperti itu kalau kereta api itu memang agak sulit karena itu sebenarnya terdiri dari 2 kata ya 2 kata di mana kata pertamanya ada 3 suku kata memang agak agak sedikit sulit tapi nggak apa-apa terus aja disebutkan karena masih on the track sih sebetulnya reseptifnya bagus ekspresifnya bagus cuman mungkin tadi ya udah mulai ada terpapar. Sebenarnya screen time ini kalau kita itu video call atau zooman ya seperti ini, jadi memang ada resiprokalnya, timbal baliknya itu sebenarnya nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau hanya satu arah. Jadi kalau untuk video call sama nenek itu nggak masalah gitu. Tapi kalau dia udah kenal dengan YouTube, segeralah dicari solusinya salah satunya lambang YouTube itu diubah jadi lambang apa. Sekarang bisa kok di HP itu salah satu tipsnya ya diubah jadi dia jadi nggak kenal lagi. Dan anak-anak tuh bisa loh mengingat susunan huruf. Entah kenapa susunan huruf YouTube itu gampang diingat oleh anak-anak. Jadi diubah aja namanya jadi apa gitu seperti itu. Itu salah satunya dan memang hati-hati ya, hati-hati sekali sama pengasuh yang mulai-mulai memberikan celah untuk menonton ya. Sebenarnya kalau dari rekomendasinya di atas 2 tahun tuh udah boleh mulai ada screen time, tapi tidak boleh lebih dari 120 menit ya atau 2 jam ya dan harus dengan pendampingan ya. Nah mungkin ini hubungannya dengan yang tadi bisa jadi temannya yang mungkin tidak masalah itu dia nontonnya didampingi oleh ibunya bisa jadi ya sehingga menjadi sarana pembelajaran karena screen time ini tetap juga ada sisi positifnya tapi bukan kita tinggalkan anak dengan HP atau TV itu gitu seperti itu dan kita yang memilih tontonannya kita harus ada di situ seperti menemani mereka gitu seperti itu dan yang kedua pasien saya juga kadang-kadang gini tapi abangnya dulu kakaknya dulu main HP dok tapi kok bisa dia bicara jadi 10 dari anak yang terkena HP 7-nya itu bermasalah ininya berbicara bahasanya. Nah, mungkin anak ibu yang nggak kena itu ya 3 di antaranya, tapi yang satu lagi 7 di antaranya. Jadi itu pilihan terserah ke orang tua, karena orang tua suka denial juga ya, Eh, suka membenturkan yang sesuatu sebetulnya mereka pun masih meragukan gitu, seperti itu. Eh, Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu sedikit menjawab. Jadi sering-seringkan aja distimulasi, dimulai dengan kata-kata yang sederhana. Jangan lupa untuk melibatkan taktilnya tadi ya. Kalau perlu dibawa sering ke outdoor, pertemukan dengan yang nyata-nyata. Seperti itu. Baik dok, terima kasih ya dok. Ya, iya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya dok. Dari Kak Dian Zarina, dengan beberapa kondisi terkait gangguan bicara tadi, di usia berapa dan dengan kondisi seperti apa anak itu sudah harus dibawa konselor atau terapi ya dok? Di usia berapa dan dengan kondisi seperti apa? Eh, Silakan. Usia berapa aja boleh ketemu dokter rehabnya, sekedar untuk dilihat. Kalau dibawa ke dokter anak, dokter rehab, kan ini awal awal kita terapi itu kan diawali dengan ke dokter dulu. Ke dokter kan boleh aja kita kapanpun mau untuk memastikan anak saya udah on the track nggak dok ya perkembangannya. Apalagi kalau kita punya tanda-tanda yang tadi mungkin eh, ada ya, yang saya sebut mungkin ada kok ada ya di anakku itu udah boleh dibawa. Jadi sebenarnya tidak ada patokan umur karena anak-anak itu setiap tahapnya ada perkembangannya sama seperti yang saya bilang tadi umur 6 bulan 8 bulan kok nggak yang dipanggil. Ya jadi jangan tunggu 2 tahun
di 6 bulan 8 bulan itu dia dibawa ke dokter anak gitu. Apakah mungkin pendengarannya perlu diperiksa? Yang paling penting sih pendengaran dulu. Kenapa? Karena kalau menurut studinya alat bantu dengar itu tidak efektif lagi diberikan kalau di atas 3 tahun. Udahlah belinya mahal ya, tidak ditanggung BPJS pula gitu. Terus belum tentu anaknya mau make ya. Jadi kalau tahu lebih cepat ya lebih baik. Di bawah 3 tahun itu sebenarnya paling efektif di bawah 1 tahun karena eh, tidak serta-merta ketika dia pakai alat bantu dengar dia langsung bisa berbicara. Banyak lagi prosesnya nanti gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan maksimal ya dok. Sungguh sangat-sangat luar biasa ya dok. Saya sendiri dapat banyak sekali informasi yang bahkan saya pun baru tahu seperti itu. Dan memang balik lagi memang dikatakan ummu itu madrasatul ula ya dok ya. Ibu itu ternyata berpengaruh itu bahkan detail hal berbicara pun ternyata dimulai dari seorang ibunya gitu, sangat luar biasa sekali dok. Saya berterima kasih ya dok untuk ilmu-ilmu yang sudah sangat luar biasa yang hari ini kami terima. Sebelum saya akhiri, izin kita sesi foto dulu ya dok ya. Mungkin kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu sekalian boleh open cam ya, yang mobile untuk open cam. Kita hitung mundur ya. Oke. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Oke. Udah. Oke. Oh iya. Alhamdulillah Itu akhirnya. boleh saya sampaikan Oh, satu info silakan dong. terakhir ya terakhir. Tadi mau nyampein ini. Jadi semuanya ibu-ibu buat saya juga ya kalau saya nanti punya anak lagi. Jadi jangan jangan apa? Jangan pokoknya jangan anggap sepele dengan berbicara bahasa karena gimana anak kita mau menguasai 2 3 bahasa kalau bahasa ibunya tidak pakem ya. Karena bagaimana dia mentranslate mengertinya kalau dia tidak punya bahasa ibu. Jadi bahasa ibu wajib sebelum dia bisa menguasai berbagai bahasa. Gimana mau jadi seperti Agus Salim ya, Haji Agus Salim yang bisa polyglot, bisa ada yang bilang 9, ada yang bisa bilang 11 bahasa dia pahami kalau bahasa ibunya tidak selesai dahulu gitu. Jadi jangan buru-buru memberikan bahasa asing kalau bahasa bahasa ibu belum belum pakem ya, dan concern lah dengan bahasa ibunya dulu selesai. Baru nanti kita mulai lagi dia untuk masuk bahasa-bahasa lainnya. Semangat semuanya, semangat. Iya, Pak. Insya Allah dok. Makasih banyak ya dok. Ya, Dapat wejangan terakhir ya. hmm. Kalimat penutup dari Dokter Ya, Yohan. ya benar. Iya, terima kasih banyak sekali lagi ya dok sudah meluangkan waktu, sudah berdiskusi sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat lengkap dan mudah difahami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa saling silaturahmi ya dok ya. Mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita di event-event lain, di kegiatan-kegiatan lain, karena masih banyak pasti ini hal-hal yang mungkin bisa di-sharing lagi ya dok ya. Untuk kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu yang sampai pukul 9:40 ini yang masih standby di depan komputer ataupun di depan handphonenya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Yohan bisa kita terapkan, bisa kita benar-benar masukkan ke dalam diri ya. Kadang kalau kita baca teori mungkin selintas di short YouTube mungkin banyak sekali ya dok yang kayak beberapa hal yang mungkin dokter sudah sampaikan tadi, termasuk masalah screen time berapa menitnya dan segala macamnya. Tapi memang kadang nggak sengah itu dok, kadang nggak sampai ke dalam depthnya itu, nggak sampai gitu kadang ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita benar-benar bisa, tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar ya kan dok. Mungkin selama ini mungkin kita belum terlalu ngeh atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita terlupa atau miss. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dengan bagaimanapun istimewa yang kita hadapi hari ini ya. Sesungguhnya anak-anak tadi mungkin ada namanya masing-masing ya dari segi diagnosa medis, tapi tetaplah setiap amanah itu unik dan istimewa ya dok ya. Mudah-mudahan
dengan kesabaran ibu-ibu yang luar biasa ini, terkhususnya yang bergabung hari ini di Zoom, mudah-mudahan itu bagian dari bekal kita ya, bekal kita kemudian bisa Allah kumpulkan kembali di surganya kelak. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah berhadir. Jangan lupa mungkin bulan depan kita akan ketemu dengan agenda-agenda Sakinah Family Club yang lain. Tentunya bahasan-bahasannya akan lebih menarik juga. Jadi mungkin bisa dipantengin ya Sakinah Family Club-nya. Untuk itu kita langsung saja, mungkin saya izin tutup ya karena sudah 9.42. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Dokter Yawan, terima kasih banyak kakak-kakak, ibu-ibu dan seluruh peserta yang sudah berhadir. Saya Yana mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan, hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Saya mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di agenda selanjutnya. A world so lost, a world in pain, a world in need as mercy came. A calm